Iya, pemirsa, hingga saat ini setidaknya ada 41 korban pencabulan babe yang melaporkan ke polisi. Jumlah ini menurut kepolisian masih saja bisa bertambah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai kasus serupa di lingkungannya? Saya akan membahasnya dengan komisioner dari KPAI. Saya sudah bersama dengan Bu Susiana. Bu Susi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Bu Susi, kalau kita lihat ini kan sasarannya anak usia 7 hingga 15 tahun. Modusnya juga agak berbeda ya, menawari atau mengiming-imingi dengan kekebalan. Dengan ada klinik di sana. Apa yang Bu Susi lihat dari kasus ini? Ya, pertama kami melihat lingkungan situasi di mana kasus ini berada. Memang anak ini diiming-imingi untuk memiliki daya pikat. Oke. Gitu. Jadi saya semacam semar mesem, jaran goyang, kajian pelet dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu yang pertama modusnya itu, Mbak. Terus yang kedua, ini sebagian besar korban itu ada tinggal di desa Rajek. Oke. Nah, di desa ini temuan KPAI. Sebagian besar anak-anak ini ibunya itu menjadi TKW. Baik. Sehingga anak-anak ini banyak diasuh oleh neneknya. Ini seperti istri pelaku juga ya. Kita akan membahas lebih jauh, tapi di sambungan telepon sudah ada Kapolres Tangerang, Kabupaten Tangerang, sudah bersama kami AKBP Sabilul Alif. Selamat sore Pak Sabilul. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak, saya koreksi sedikit, bukan AKBP, tapi Kombes. Baik, Pak Sabilul, bisa diceritakan bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Setelah beberapa hari ini kita buat posko pengaduan, jumlah korban yang semula 25 menjadi 41. Ya, okay. Dan penambahan jumlah korban ini bukan kita menerima pengaduan saja, tapi kita proaktif ke periksa ke korban-korban dan kita laksanakan kegiatan interogasi, wawancara dan sebagainya sehingga angka itu bertambah dari 25 menjadi 41. Oke. Baik. Saat ini juga kemungkinan bisa bertambah, namun kita fokus ke 16 yang baru ini kita laksanakan beberapa hari ini visum. Ya, kita laksanakan visum. Terus 25 orang yang sebelumnya kita lakukan trauma healing yang dibantu oleh pihak eksternal. Sekaligus kita bekerja sama dengan Dinkes untuk memastikan kesehatan anak ini karena memang ada beberapa biji gotri yang sudah diminum. Apakah gotri tersebut ada di dalam atau berbahaya pada organ tubuhnya dan sebagainya. Makanya besok pagi saya akan bersama Dinkes untuk mendatangi beberapa korban untuk memastikan secara fisik ya, fisik. Kalau memastikan untuk di dalamnya itu kan masih dengan kanker ronsen dan sebagainya. Dan yang paling terpenting kita melakukan trauma healing juga kepada yang bersangkutan dan juga melakukan sosialisasi masif terhadap orang tuanya. Yang kedua adalah terhadap guru-gurunya, dan yang paling terpenting adalah kepada teman-temannya. Ini ada beberapa laporan kepada saya bahwa korban itu diejek oleh temannya. Oke, ini yang cukup berbahaya sehingga dia betul-betul tertekan secara psikis. Nah, saya sampaikan kemarin pada saat saya datangi lokasi, saya kumpulkan orang tua, saya kumpulkan di situ anak-anak teman-temannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Langkah-langkah yang kita laksanakan dalam rangka pendidikan hukum atau edukasi hukum kepada masyarakat terkait kasus ini agar tidak terjadi lagi. Kemarin kita memasang maklumat Kapolda Banten yang berisi tentang antisipasi pelaku-pelaku pedofilia. Nah, bagaimana caranya kita sosialisasikan juga kepada guru, kepada ustadz, kepada lingkungan, kepada masyarakat untuk mendeteksi secara dini early warning terhadap pelaku-pelaku yang seperti ini. Jangan sampai kejadian lagi. Oleh karena itu kita harus masif. Nah, kita membuat posko pengaduan bukan hanya di Rajek saja, tapi di polsek-polsek lain terkait masalah posko pengaduan kekerasan terhadap anak. Kita khawatirkan di tempat-tempat lain juga ada. Nah, dengan keterbukaan polisi, banyak juga anggota yang melaporkan, khususnya Polwan yang saya perintahkan untuk NB di posko pengaduan itu banyak masyarakat yang bukan hanya melaporkan tapi juga menanyakan
dan berkomunikasi tentang apa dan bagaimana cara mengantisipasinya. Ini menandakan bahwa masyarakat semakin sadar. Baik. Dari awal saya sampaikan bahwa penegakan hukum ini akan saya lakukan dengan tegas, ya, dengan proporsional, dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita dari awal memastikan bahwa kesehatan WS alias Babe ini sehat secara jasmani dan psikis. Makanya pada saat awal kita melakukan pemeriksaan setelah ditangkap tanggal 20 Desember, itu kita langsung memanggil dokter dan memastikan bahwa sehat secara fisik. Yang kedua adalah dokter kejiwaan. Dan kita pastikan yang bersangkutan sehat secara kejiwaan. Karena ada beberapa contoh kasus yang seperti ini, pelaku sulit sekali dengan alasan sakit jiwa dan sebagainya, sehingga dia bebas. Nah, makanya dari awal saya sebagai Kapolres memastikan kesehatan yang bersangkutan. Dan akhirnya dinyatakan bahwa yang bersangkutan sehat, tidak ada gejala sakit jiwa dan sebagainya, sehingga kita mudah untuk melakukan pengembangan kasusnya. Dari tanggal 20 Desember kita kembangkan terus dan tidak kami ekspos dulu. Kenapa? Kami memastikan bahwa korban-korban ini dalam keadaan yang aman. Ya. Yang kedua, kita inventarisir orang-orang yang menjadi korban. Yang ketiga, kita amankan dulu yang bersangkutan dari amukan massa. Karena pada tanggal 12 Desember itu, saya memang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku sodomi, ya, dan apabila tidak ditangani Pak Kapolres maka akan bisa main hakim sendiri. Oleh karena itu tanggal 14 kita asistensi masyarakat yang memberikan informasi kepada kami dan langsung kita terima laporan tanggal 14. Setelah itu kita kembangkan dan ternyata dari mulai korbannya 5, terus 7, 10, 15 sampai ke 25. Baik, Kombes Sabilul Alif, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Sebelum ke Kombes Sabilul Alif, saya ke Bu Susi dulu. Tadi dari pihak kepolisian sudah mengatakan dan memastikan bagaimana kondisi kejiwaan serta kesehatan dari tersangka. Lalu dari KPAI di lapangan, bagaimana kondisi korban-korbannya? Iya. Yang pertama kita apresiasi terhadap pihak kepolisian yang dengan cepat merespon aduan masyarakat. Terus atas aduan ini kemudian KPAI melakukan pengawasan dan koordinasi dengan P2TP2A Jawa Barat, Banten, Provinsi Banten. Terus kemudian kami juga koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, juga dengan Dinas Sosial setempat. Nah, besok juga rencananya KPAI juga akan koordinasi dengan Bupati. Nah, terkait hal ini. Jadi, yang sudah dilakukan terkait penanganan korban, P2TP2A itu langsung jemput bola, Mbak. Jemput bola itu artinya begini, kalau di dalam SOP-nya itu dalam kondisi normal biasanya kan korban yang datang ke P2TP2A. Tapi untuk kasus pedofil yang banyak di Desa Rajek ini dari P2TP2A Provinsi Banten itu kemudian datang ke korban. Jadi kemarin bertemu di salah satu rumah penduduk 25 keluarga gitu kan. Kenapa kok 25 keluarga yang dikumpulkan? Karena ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3. Nah, pengumpulan dari P2TP2A Provinsi Banten ini bertujuan untuk melakukan asesmen terhadap orang tua. Nah, ada yang juga dia diasuh oleh neneknya karena ibunya jadi TKW di luar negeri. Nah, dari asesmen itu kita jadi tahu bahwa anak suka menggigau, terus kemudian anak suka temperamennya agak naik gitu loh. Nah, upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten ini kemudian memberikan pelatihan singkat bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi anak yang sedang mengalami trauma. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini upaya yang dilakukan terkait dengan trauma healingnya, P2TP2A juga sedang melakukan rencana lanjutan untuk melakukan trauma healing kepada pihak keluarga tadi. Karena tanpa dukungan keluarga, kita akan sulitan kemudian melakukan trauma healing kepada anak. Terus yang terpenting lagi, bagaimana pengkondisian anak ini untuk tidak menjadi sasaran bully di lingkungan rumahnya, di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan sekitarnya. Karena kalau jadi sasaran bully dia sebagai korban, ini jauh lebih bahaya. Saya ke Kombes Sabilul Alif. Silahkan himbauannya kepada masyarakat untuk lebih mewaspadai agar di lingkungannya tidak terjadi hal serupa.
Saya ingin sampaikan bahwa komitmen kita, ya, Polri didukung oleh masyarakat. Saya sampaikan bahwa Polri tidak akan mampu bekerja sendiri. Ya, kita harus mengajak elemen masyarakat dalam hal ini. Contoh yang ada di tingkat desa, ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ada kepala desa, itu mempunyai kemampuan deteksi dini atau early warning. Ya, mengajak peran serta orang tua, mengajak peran serta guru, mengajak peran serta ustadz untuk sama-sama mempunyai deteksi dini. Saya sampaikan kemarin juga kami membuat satu komitmen. Contoh, ya, komitmen ini orang tua senantiasa memberikan pelajaran sejak dini kepada anak untuk membedakan mana bagian tubuh yang aman, mana yang tidak aman, mana yang boleh disentuh atau tidak disentuh. Untuk tokoh masyarakat, contohnya pemuka agama, ini memberikan satu pencerahan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, agar tidak mudah percaya dengan iming-iming, uang, barang, ilmu-ilmu ajian, dan sebagainya. Ini anak-anak ini kan mencari jati diri nih, umur-umur 10-15 tahun. Makanya pada saat ditawari mau ilmu semar mesem nggak, mau ilmu pelet nggak, mau ilmu jatuh dari motor tidak lecet nggak, ya anak ini kan senang. Nah ini yang bahaya. Oleh karena itu para pemuka agama ini menyampaikan kepada anak bahwa ilmu-ilmu tersebut tidak ada. Nah ini masalah dengan tokoh masyarakat juga. Baik. Jadi untuk guru contoh memberikan pengawasan, edukasi kepada anak, cara berperilaku, bergaul, apabila ada tanda-tanda anak ini juga ini agar segera memanggil dan sebagainya, dan mengajak untuk berpikir, cara untuk lebih berhati-hati dan melatih secara spesifik kemampuan anak untuk melakukan resistensi terhadap orang-orang yang mengajak hal-hal seperti ini. Baik. Ini yang paling penting saya sampaikan. Baik, terima kasih Kombes Sabilul Alif sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat sore. Selamat. Ya, Bu Susi. Iya, saya ke Bu Susi. Ini bagaimana upaya perlindungan anak, karena semakin kesini tren pedofil, kekerasan seksual terhadap anak ini semakin meningkat. Ya. Jadi kalau KPAI sendiri itu kan kita memastikan anak ini terlindungi dan kemudian terpenuhi haknya. Itu satu. Terus yang kedua jadi tren kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, itu seiring dengan kemajuan produk teknologi, globalisasi gitu ya. Kalau dulu kan orang tidak mengenal namanya smartphone gitu ya. Terus kemudian juga orang tidak mengenal komunikasi lintas batas gitu. Nah, pada hari ini tantangan terhadap perlindungan anak itu sangat besar seiring dengan globalisasi itu. Maka yang harus dilakukan efektifnya itu adalah pencegahan deteksi dini di tingkat keluarga. Oke, pencegahan. Iya, pencegahan di tingkat hulunya ini. Karena ketika anak sudah jadi korban, itu proses rehabilitasinya itu butuh waktu yang sangat lama. Baik. Nah, makanya rata-rata korban kekerasan seksual ini sangat rentan di usia dewasa nanti dia menjadi pelaku. Baik, tadi dikatakan rehabilitasinya butuh waktu yang lama, bahkan bisa saja korban menjadi pelaku di kemudian hari. Rehabilitasi apa yang bisa dilakukan di lingkungan terdekatnya, keluarga? Nah, yang pertama itu yang tadi kita butuh yang sangat jarang ini adalah rehabilitasi sosialnya. Bagaimana situ kita membentuk pengkondisian anak untuk tidak menjadi korban bully di lingkungannya, gitu kan, bahwa dia sebagai korban itu yang lebih bahaya. Baik. Gitu kan. Nah, setelah proses kan ada proses rehabilitasi medisnya, trauma healingnya gitu kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana reintegrasi sosialnya. Anak kemudian bisa menjalani kehidupan sosial, tumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bu Susi sudah bersama kami di Ada Berita Petang. Artinya lingkungan keluarga, orang tua ini harus berperan aktif dalam menjaga anaknya sebelum lingkungannya. Pemirsa